Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Faras Aliafi. Channel ini akan membahas tentang data science ataupun data analitik dan juga artificial intelligence seperti machine learning dan juga deep learning, khususnya buat teman-teman yang ingin belajar dari awal dan tidak memiliki latar belakang pemrograman ataupun IT, statistika dan juga matematika. Video ini adalah bagian dari YouTube series ataupun playlist yang saya buat khususnya buat teman-teman yang ingin belajar data science dari awal secara perlahan, bertahap, dan juga praktikal. Semoga video ini bermanfaat dan juga mudah dipahami. Nah, di video sebelumnya teman-teman sudah belajar tentang control flow juga, yang condition dan yang looping. Sekarang kita bahas tentang control flow yang function ya. Nah, jadi function itu apa? Function itu adalah blok ya ataupun codingan yang memiliki tujuan ataupun memiliki tugas tertentu yang bisa teman-teman panggil atau teman-teman pakai secara berulang ataupun berkali-kali ya. Nah, ada dua tipe ya. Yang pertama predefined ataupun yang sudah built-in yang ada di dalam Python ya. Kemudian user defined ya, function yang kita isi sendiri atau yang kita bikin sendiri. Nah, biar teman-teman paham kegunaannya ataupun cara bikinnya seperti apa, kita langsung aja nih. Misal kita bikin function dulu ya, misal def penjumlahan. Kita ada parameternya, kemudian docstring ini adalah dan penjumlahan antara A dan B. Kemudian C sama dengan A ditambah B, memprint hasil penjumlahannya adalah Nah, cara pakainya. Nah, jadi gini, sebelum cara pakainya kita bahas dulu ya cara buatnya. Nah, cara buatnya gini teman-teman. Cara buatnya, ini penjumlahan. Jadi cara buatnya kita definisikannya pakai def, pakai sintaks def ya. Kemudian kalau teman-teman lihat ini ada yang namanya penjumlahan ini ya. Penjumlahan ini adalah nama dari function yang teman-teman pengen. Kemudian ini ada parameter ya, yang A dan B ini adalah argumennya ya. Kemudian yang ini adalah dokumentasinya ya, ataupun bisa disebut docstring. Kemudian yang di bawahnya ini adalah statement ataupun tugas tadi ya, ataupun hal apa yang pengen teman-teman lakuin di function tersebut. Nah, cara pakainya jadi gini teman-teman. Cara pakainya tinggal nulisnya gini aja. Misal penjumlahan, kemudian misal 10 20. Nah, nanti akan keluar hasil penjumlahannya adalah 30 ya. Nanti 10 ini akan menjadi 10 ini menjadi A ya, kemudian 20 menjadi B. Kemudian dimasukkan ya di dalam functionnya ini kan 10 ya, nih 10 ditambah 20 dimasukkan ke dalam variabel C, kemudian di print ya, hasil penjumlahannya adalah C gitu. Simpelnya seperti itu kalau bikin function. Nah, kemudian cara mengetahui detail function dengan help. Jadi kalau misalnya teman-teman punya banyak function, kemudian nggak tahu kegunaannya apa, kemudian misalnya lupa, teman-teman bisa pakai help, kemudian tulis nama functionnya, misal penjumlahan. Nanti dia akan keluar ya namanya apa, kemudian parameter ada apa aja. Nah, kemudian docstring yang tadi ya, makanya diusahakan setiap buat function itu harus ada docstring ya, biar teman-teman tahu ini gunanya untuk apa. Nah, ini ya kan ada tulisannya ini adalah function penjumlahan antara A dan B gitu. Kemudian kita juga bisa bikin, misalnya teman-teman mau bikin function cuman belum tahu ya parameter apa aja, bisa gini, itu namanya stub ya. Contoh stub function ini kan kita belum tahu isinya apa aja, kita masukin aja pas
Nanti kalau misalnya dijalanin, dia nggak akan keluar apa-apa gitu. Tapi nanti teman-teman bisa modify ya, bisa ini ibaratnya bikin dulu kemudian isinya nanti gitu. Nah, di dalam function tadi kan ada yang namanya parameter dan variabel. Nah, parameter dan argumen, sorry. Nah, ini parameternya, kemudian ini argumennya ada A sama B. Nah, ada namanya positional argumen dan keyword argumen. Kita akan belajar satu-satu. Nah, positional argumen itu lagi nih, saya punya definisi bikin function dulu ya, misal def pembelian, misal pembelian, misal saya punya jumlah, kemudian item, kemudian harga ya, kemudian mau print, kemudian jumlah, kemudian item, kemudian misal harga ya. Nah, ini kalau misalnya kita isi nih pembelian ya, jadi saya isi pembelian 1, kemudian itemnya bakwan, kemudian harganya 500, terus nah dia akan keluar 1 bakwan 500 gitu ya. Ya, saya masukin di bawah. Dia akan keluar 1 bakwan 500 ya. Seperti yang tadi ya. Jadi kalau positional argumen dia akan keluar sesuai dengan ngisinya sesuai dengan posisinya. Ini kan posisinya 1 ya jumlah, kemudian bakwan jadi item, ya 500 jadi harga. Nah, kalau misalnya kita urutannya kita ganti pembelian, kemudian kita ganti misalnya jadi di sini bakwan dulu. Bakwan, kemudian sini 1, kemudian sini 500 1. Nah, dia akan ngaco ya, karena dia ibaratnya ngisinya sesuai dengan urutan ya. Jadi bakwan jadi jumlah, 1 jadi item, kemudian 500 jadi harga gitu ya. Nah, kemudian kalau posisional itu sesuai dengan urutannya. Nah, kalau misalnya contoh salah kurang input, dia juga akan error. Pembelian misalnya 1, kemudian bakwan. Nah, dia akan error ya. Pembelian missing 1 required positional argumen harga ya, karena dia butuh argumen harga yang diinput. Nah, kemudian kalau misalnya kelebihan juga pembelian 1, kemudian bakwan ya, kemudian misalnya 500 dan 1000, dia akan error ya, karena argumennya cuma ada 3 gitu ya. Nah, sekarang keyword argumen ini enaknya kalau pakai keyword argumen kita misalnya gini, pembelian tadi kan ada ini ya, ada jumlah, item, dan harga ya. Kita bisa gini, jumlah sama dengan 1, kemudian item sama dengan bakwan, kemudian harga sama dengan 500. Nah, enaknya kalau misalnya keyword argumen kita masukin value ya ataupun nilai ke dalam argumen tersebut gitu. Jadi urutannya bisa diacak-acak. Ini kegunaannya ketika kita punya banyak argumen tapi kita nggak tahu urutannya seperti apa gitu. Jadi kita bisa masukin pembelian, misalnya kita ubah nih itemnya dulu ya, bakwan, kemudian jumlahnya 1, kemudian harganya 500. Ya, hasilnya akan tetap benar gitu ya. Kalau misalnya yang tadi si posisi argumen, kalau misalnya kita balik ya kan posisinya, dia akan ngaco hasilnya karena dia ngikutin sesuai dengan urutan. Kalau misalnya keyword argumen, karena kita sudah assign value ya ke dalam argumen tersebut, parameter tersebut, dia akan menjadi benar gitu ya, sesuai ngikutin. Nah, misalnya errornya gini, kalau misalnya kita assign-nya salah masukin variabel, salah masukin argumen pembelian, misalnya jumlahnya 1, kemudian itemnya bakwan, kemudian kita bukan harga tapi price misalnya 500, dia akan error ya, karena
yang kita define ya itu harga, bukan price. Makanya dia tulisannya pembelian functionnya got unexpected keyword argument ya gitu. Makanya dia akan error. Nah, contoh error lagi kalau misalnya kita gabungin positional dan keyword argument. Misalnya gini, kemudian misalnya satu, kemudian itemnya kita masukin pakai keyword ya, bakwan, kemudian ininya kita pakai function positional lagi, dia akan error ya. Nah, karena kalau misalnya kita punya mau masukin gabungin positional argument dan keyword argument itu harus didahuluin, harus sama semua ibaratnya gitu ya, mau pakai keyword atau mau pakai positional. Kalau misalnya ini saya ganti, misal nih jadi harga, dia akan benar gitu, dia akan ngikutin yang banyaknya gitu ya ibaratnya. Tapi kalau misalnya sama, dia akan ngikutin yang positional gitu guys. Kemudian ada nama default parameter ya tadi kan punya misal pembelian, kita bikin misal gini, def pembelian, kemudian item satu, item satu jumlah ya, jumlah sama dengan 1, kemudian item sama dengan bakwan, kemudian harga dengan 500. Kemudian kita print lah kemudian harga. Misalnya nih guys, kita ngeprint gini doang nih, mau print kosong. Nah, dia akan tetap keluar karena kita sudah membuat default ataupun nilai dasar ya, ataupun nilai awal si argumen-argumen tersebut ya. Di jumlahnya isinya 1, item isinya bakwan, harga isinya 500. Jadi walaupun kita misalnya nggak input argumen apapun ya ke dalam parameter-parameter ini, dia akan tetap mengeluarkan defaultnya ya, karena defaultnya 1, kemudian bakwan dan juga 500. Misalnya nih, kemudian misalnya gini, kita juga bisa gini, pembelian, misalnya walaupun kita kurang 1 ya, misalnya cuma 1, kemudian bakwan gini misalnya. Nah, dia tetap akan ngisi yang kosong gitu guys. Kalau kita setting default parameter, jadi parameter yang ada di awal ya, ataupun settingan awal. Kemudian ada namanya return statement. Return statement kegunaannya ada 2 ya. Ada yang untuk termination, teman-teman udah belajar kemarin ya, cara memberhentikan codingan ya. Ada yang juga untuk return caller data. Nah, kita coba satu-satu nih. Misal kita punya def angka misalnya x gitu ya. Jika x kurang dari 0, kita print kurang dari 0, print return, kita return, kemudian else if x lebih besar daripada 100, kita return lagi, kemudian else kita print ataupun return ya, return x. Nah, kalau misalnya kita jalanin guys, ini dia misalnya gini, angka kita masukin ya minus 5, kemudian angka kita masukin 101, masukin angka berapa tadi, misal angka 50 deh. Nah, dia yang keluar hanya angka 50 karena ketika x nya kurang dari 0, dia akan return, dia akan ibaratnya akan terminate gitu ya, atau break kalau kemarin teman belajar. Kemudian kalau misalnya lebih dari 100, ini kan 101, dia juga sama akan terminate atau akan return atau membalikan kembali ya. Tapi kalau misalnya tidak keduanya ya, dia akan mengeluarkan angka yang dipengen, ini angka 50 yang dimasukin gitu. Nah, bisa juga kayak gini guys, misal def kemudian angka, jadi kita bisa gini, return ya misal 100. Kalau misalnya kita assign kayak gini, misal angka, function ke dalam variabel kita print x, dia akan isinya 100. Itu yang namanya return caller data
gitu. Nah, kemudian ada namanya variable length argument. Misal teman-teman mau nambahin ya semua argumen yang ada di dalam, kan nggak mungkin nulis satu-satu ya. Misal gini, misal teman-teman mau nambahin ada 100 atau ada 10 variabel gitu ya, kan nggak mungkin nulis satu-satu. Misal jadi bisa gini, def kemudian namanya misal penjumlahan ya, penjumlahan bintang args ya, kemudian total, kemudian namun gitu ya. Nah, for I in ARGS, ARGS nya bisa diganti apa aja ya guys. Kemudian total sama dengan total ditambah I gitu kan. Kemudian print hasil penjumlahannya total. Nah, ini kalau misalnya kita coba nih penjumlahan, nah ini kita bisa masukin apa aja nih, misal 100 tambah 100 tambah 100 tambah 100 tambah 100 tambah 200 tambah 200, dia akan 7 sih total hasil penjumlahannya for I in ARGS total sama dengan total plus total plus I. Nah, ini akan keluarnya 900 ya kan, 1 2 3 4 5 ya ditambah 400, jadi ada 900, jadi 500 tambah 400 hasilnya 900 gitu. Pokoknya kalau misalnya ARGS ini sebenarnya kayak posisional ya, posisional argumen, makanya dia nambahinnya satu-satu kayak gitu, ataupun bentuknya kayak tuple. Nah, bisa juga kalau misalnya teman-teman punya yang banyak kan ya, misal kayak penjumlahan apa ya, misal penjumlahan bintang misal bintang keyword args gini ya. Ini bisa juga sama, bisa diganti-ganti. Misal kita mau gabungin hasil kata-kata ya, misal mau gabungin kata-kata, then for I in kemudian KWARGS nya yang tadi dot values ya, karena ini bentuknya akan dictionary teman-teman. Kemudian kita misalnya hasilnya sama dengan hasil ditambah ini biar bisa kelihatan ditambah I ya, kemudian kita mau print kemudian hasil gitu ya. Nah, kalau misalnya kita gabungin gini ya, misal penjumlahan namanya penggabungan, misal penggabungan ya, penggabungan. Nah, ini harusnya kayak si keyword argumen, jadi harus gini, jika kemudian B-nya siapa nih, Dika makan, kemudian C-nya sayur, kemudian D-nya asem. Dia akan bentuknya kayak gini. Nah, ini kalau misalnya saya ganti jadi kayak gini doang, dia akan keluarnya ABCD. Tuh, karena dia bentuknya kayak, bukan kayak, karena dia bentuknya dictionary ya. Makanya harusnya ngambil kayak gini, values. Kayak teman-teman yang udah belajar kemarin ya, cara ngambil values di dictionary, di data. Gitu. Nah, terus ada yang namanya variabel lokal dan global. Misal gini. Misal def kita mau, jadi variabel lokal itu variabel yang hanya ada di dalam, misal kita mau sisa stok gitu ya, sisa stok kemudian A gitu misal, atau gini misal bintang ya A jadi nggak apa, misal bintang seperti itu. Misal total stok ya, kita punya total stok di gudang itu 1000 misal, kemudian kita mau sisa stok, bisa aja sisa
sama dengan total stok ya dikurangin A gitu kan. Nah kemudian kita gini, kalau misalnya kita print kemudian kita masukin gini, misalnya sisa stok di dalam gudang titik 2 gitu ya, kemudian sisa gitu. Nah, terus kita mau ngambil misalnya, ini kalau kita jalanin bisa nih ya, misal sisa stok kemudian 100, sisa stock is not defined. Nah dia akan kayak gini. Nah tapi kalau misalnya kita mau ngambil total stok, misal kita mau print ya total stok gitu ya. Nah ini kan ada total stok ya, variabel total stok di dalam sisa stok, di dalam sisa stok function, dia akan error ya. Nah karena dia variabel ini ya ataupun input ini hanya ada di dalam sisa stok function. Jadi yang namanya local variable atau internal variable itu hanya variabel-variabel yang didefinisikan di dalam ataupun dijalankan di dalam function gitu guys. Nah kalau misalnya global variable, misalnya kita punya gini, total stok nih, saya sekarang bikin total di luar, pokoknya kalau misalnya global itu di luar function. Saya punya total stoknya 1000, kemudian dev, kemudian sisa, copy aja nih, sisa stok ya, saya copy. Nah ini saya ubah jadi gini, B, misal B ini saya ubah jadi total stok gitu ya. Nah ini saya rubah jadi B, atau bisa langsung, sebenarnya bisa sih ya. Kemudian ini gini. Nah terus ini kan bisa saya jalanin juga sisa stok 100, jadi sama kan ya. Nah kalau misalnya saya panggil si total stok, print total stok, itu dia bisa karena dia ada di luar function ya, atau ibaratnya ada di main program gitu. Nah kalau misalnya si bedanya variabel di dalam function ya, yang lokal dan global, itu kalau lokal dia tidak bisa dipanggil di mana aja, kalau misalnya global kita bisa ngambil dia di mana aja. Kayak gini ya, kan saya bisa masukin total stock ke dalam B gitu ya, walaupun dia sebenarnya ada di global ya, ada di luar function, kita bisa masukin gitu. Kalau misalnya si lokal dia nggak bisa kita panggil di mana aja, hanya bisa jalan di dalam function. Kalau global dia bisa dipanggil di mana aja gitu. Nah kemudian kita mau membuat internal local variable menjadi global ya. Caranya gini, misal saya punya apa ya, my fav misalnya st12 gitu ya, kemudian dev artist print apa ya, misal saya mau ngeprint deh printer gitu aja, printer artist, kemudian cara ini gini, global kemudian internal saya namanya internal variable ya, internal var dengan kangen bank, kemudian if artist kemudian sama dengan masih artis deh, print aja biasa, print mau pakai yang punya saya punya bikin deh ini, misal gini ya, misal artisnya itu
internal var ya. Ini artis gini ya. Nah kalau misalnya saya jalanin misalnya gini, printer kemudian saya masukin artis, kemudian saya jalanin juga printer, saya masukin di internal var. Nah dia akan keluar si ST12 ya sama Whitney Houston, walaupun dia sebenarnya ada di dalam tapi kita bisa keluarin. Nih kita contoh misalnya kita bisa gini juga, print kita dia internal var. Nah dia ada bisa kita panggil di luar ya, di luar function, karena kita udah pakai sintaks global ya untuk mengeluarkan si internal variable atau local variable yang namanya internal var ini menjadi global gitu. Kemudian contoh global variable yang misalnya namanya sama. Ini misalnya saya sebutin aja ya. Misal nih saya punya gini. Saya punya favorit band namanya ACDC ya. Kemudian saya bikin function untuk rating, masukin nama bandnya ya. Kemudian misal ini kan nama band my favorite band itu ACDC, kemudian variable my favorite band juga itu Deep Purple. Nah kemudian jika band name-nya sama dengan Deep Purple ya, maka ratingnya 10, jika bukan maka 0. Nah ini kalau misalnya saya jalanin ya, print ini saya jalanin ini ya, dia akan keluarnya gini. Nah ACDC ratingnya 0. Kenapa 0? Karena dia bukan di purple ya. Kemudian ketika di purple ya, saya masukin di purple karena dia sama dengan di purple, maka hasilnya 10 ya. Kemudian kalau misalnya saya print my favorite brand is my favorite brand, itu dia akan keluarnya yang ACDC karena yang my favorite brand ini ada di dalam. Gitu ya teman-teman ya. Gitu. Kemudian if statement tadi teman-teman juga udah belajar, misalnya def angka x gitu ya, misal if x lebih besar daripada kurang dari 0, misal saya suruh print negatif, kemudian if misalnya x lebih besar dari 100, saya print misal lebih dari 100, kemudian else saya print misalnya apa ya, x kemudian angkanya cocok gitu. Nah ini kalau misalnya saya jalanin ya, misal angka -5 kayak tadi sama angka 101, angka 50. Nah ini agak lama. Nah dia akan keluar ya kan, negatif, kemudian lebih dari 100 sama 50 akan cocok karena x nya kurang dari 0, kemudian x nya lebih dari 100 sama x nya bukan dari keduanya gitu ya. Kemudian bisa juga pakai looping, misal kita punya nama pelanggan itu misalnya Agus, kemudian ada Sari, kemudian ada siapa lagi, Bagus, kemudian ada siapa lagi, ada Adam gitu ya. Kita bikin function yang mau ngeprint itu misal nama gini ya, nama A, kemudian for I in A gitu ya, print I gitu. Nah ini kalau misalnya saya jalanin nama kemudian nama pelanggan, dia akan ngeprint nama-nama pelanggannya gitu guys.
Oke, mungkin itu dulu, udah lama banget. Tadi saya agak cepetin dikit biar teman-teman bisa paham, dan nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Dan juga notebook ini ada di link deskripsi di bawah, bisa teman-teman baca lagi, bisa teman-teman ulang lagi, dan jangan lupa sering-sering latihan. Nah, function ini saya lupa sampaikan juga, kalau function ini sebenarnya bisa digabungin apa aja ya. Mau tadi kayak if statement di dalam function, looping di dalam statement, ataupun gabungan if statement dan looping di dalam function, ataupun function di dalam function, itu bebas. Pokoknya function itu ya blok ataupun codingan yang teman-teman pengen ngelakuin sesuatu ya, ataupun melaksanakan tugas sesuatu sesuai kebutuhan teman-teman, dan bisa dipanggil secara berkala ataupun berulang-ulang gitu. Oke teman-teman, itu dulu. Terima kasih buat teman-teman sudah nonton sampai akhir. Sampai bertemu di video selanjutnya. Thank you.